Kau bajingan dan kau masih hidup. Aku akan mengirimmu sekarang juga, untuk bertemu Raja Neraka. Kau pantas mati. Ampuni aku. Itu semua kakak Black ya? Yang menyuruhku melakukan ini. Orang tuamu juga kakak Black ya? Yang menipu uang mereka. Semua ini tidak ada hubungannya denganku. Bicara. Di mana Black ya? Di kasino. Ayah. Ibu. Aku bersumpah. Aku pasti akan membuat mereka yang menyakitimu. Membayar darah dengan darah. Bahan-bahan untuk teknik kebangkitan. Emas murni pamungkas kayu, murni pamungkas. Air murni pamungkas api murni pamungkas tanah murni pamungkas. Bangkit dari kematian. Ayah ibu tunggu aku mengumpulkan 5 elemen. Dan keluarga kita akan bersatu kembali. Kau bisa menyelamatkan ayahmu, hanya mengandalkan. Fang Ruoxu dokter rumah sakit. Tidak, jangan. Lepaskan aku. Ruoxu. Tempat perjudian Batu Jianbei. Ruoxu tunggu aku. Aku akan segera sampai. Aku akan mentraktirmu hotpot malam ini. Wu Xiyuan Raja Batu Jianbei. Ya. Ayah, berapa banyak uang yang ayah hilangkan sebenarnya? Nah, Fang Jingling ayah dari Fang Ruoxu. ayah minta maaf. 50 juta. Ayah rumah kita. Aku kehilangan semuanya karena judi. Ayah, bagaimana ayah bisa sebodoh itu? Aku juga tidak ingin berjudi. Itu mereka memaksaku. Bajingan, jika kau tidak bisa mendapatkan 50 juta hari ini, aku akan menjualmu ke rumah bordil. Pengawal. Aku ingin lihat siapa yang berani. Li Xiaoyang. Kau belum mati. Tentu saja aku belum mati. Yang seharusnya mati adalah kamu. Namun, aku tetap harus berterima kasih padamu. Karena telah memberitahuku kepada siapa aku harus bersikap baik. Dari mana datangnya bocah kecil ini? Mencoba menjadi pahlawan penyelamat kecantikan ya? Jika kau bisa memberiku 100 juta, aku akan membiarkan mereka berdua pergi. Tuan muda Wudia adalah orang tak berguna itu. Dompetnya lebih bersih daripada wajahnya. Yang Xiao, kau sudah menggait sugar daddy baru secepat ini. Atau apakah si Wu ini? Dia juga seorang pemakai topi hijau. Tuan muda Wu, jangan dengarkan omong kosongnya. Bocah kecil. Kau tunggu saja pelacur ini. Untuk dibereskan. Wu Xiyuan dikenal sebagai Raja Batu Jianbei. Kalau begitu mari kita bertanding dalam perjudian batu. Jika aku menang, aku akan membawa mereka pergi. Jika aku kalah, kau bebas melakukan apa saja padaku. Kau ingin bermain judi batu denganku. Kau mencari mati. Kalau begitu mari kita bertaruh pada siapa yang menghasilkan 100 juta lebih dulu. Kalau begitu aku akan menunggu untuk melihatmu mati. Hei Li Xiaoyang. Lihatlah penampilan itu, ketidakpengalamanmu. Semua batu di sini. Harga awalnya 1 juta. Master Chen ada di sini. Tuan Chen ahli dalam penilaian permata. Raja Batu, Master Chen Anda. Mengapa Anda datang? saya punya di sini 2 potong bahan dasar lama dari tambang guna. Aku membawanya agar sebuah orang coba keberuntungan. Batu-batu Master Chen. Aku pasti bisa mengandalkannya untuk membalikan keadaan. Kedua batu itu, satu hijau dan satu merah. 80 juta per potong. Harga tidak bisa ditawar. Batu mentah seharga 80 juta. Ini lebih mahal daripada gio kualitas terbaik.
Aku akan ambil batu mentah kehijauan ini. Xiao Yang, risikonya terlalu besar. Kita sebaiknya tetap melangkah dengan mantap. Benar Xiaoyan, 80 juta. Jika ini gagal, dia tidak akan pulih seumur hidup ini. Jangan khawatir. Baiklah. Kalau begitu saya berharap teman muda ini beruntung. Serius kawan? Apakah kau idiot? Jika kau mau bertaruh, bertaruhlah pada yang merah. Bagaimana kau bisa bertaruh pada yang kehijauan? Itu jelas terlihat seperti jebakan. Tepat sekali. Tidakkah kau tahu, ada pepatah. Semakin besar ombaknya, semakin mahal ikannya. 80 juta, saya tidak berani memotong ini. Potong, dengarkan aku. Potong menjadi 2. Saya sudah memotong batu selama lebih dari 10 tahun. Siapa yang memotong batu menjadi 2? Tidak mungkin Li Xiaoyang. Apakah kau sudah gila? Apakah kau memotong semangka di sini? Memotongnya menjadi 2. Potong saja menjadi 2. Anak muda yang tidak mendengarkan nasihat, tidak ada apa-apa di dalamnya. Xiao. Si bodoh ini menghabiskan 80 juta. Dan tidak mendapatkan apa-apa. Sudah berakhir. 80 juta semuanya hilang. Ayah, Master potong sekali lagi. Tetap potong menjadi 2. Apakah perlu melakukan itu? Hei, dia sudah menghabiskan 80 juta. Dia pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Potong saja kalau begitu. Cepat potong. Biarkan dia menghadapi kenyataan. Masih tidak ada apa-apa. Ini hanya sepotong marmer. Ya, Cepat potong sekali lagi. Anak muda, potongan pertama membuatmu miskin, potongan kedua membuatmu kaya. Potongan ketiga membungkusmu dengan karung guni. Jika kamu berhenti sekarang, potongan kecil, batu mentah ini masih bisa dijual lebih dari 1 juta. Memotong lebih jauh berarti kehilangan segalanya. terus potong. Aku bertekad untuk mendapatkan harta ini hari ini. Bukankah ini raja di antara batu, Sarira Bumi? Ini. Dunia ini korup. Hanya aku yang kuning. Ini adalah kaisar di antara batu, Sarira Bumi. Sepanjang hidupku aku belum pernah melihat sungguh potongan giok yang indah. Tingkat harta nasional. Ini pasti barang tingkat harta nasional. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Anak muda, kau hanyalah dewa dunia taruhan batu. Teman muda, sebutkan hargamu. 9 digit. Tidak 10 digit. Jual itu padaku. Jual ini padaku. Saya menawarkan 10 rumah halaman kota kekaisaran. Potongan Sarira Bumi ini memiliki hubungan dengan keluargaku. Maaf, tapi ini tidak untuk dialihkan. Li Xiao yang itu sepotong sampah. Bisa memotong ini. Aku pasti juga bisa. Master Chen, aku ingin potongan ini. Benar-benar. Bukankah Tuan Muda Wu baru saja mengatakan, batu merah ini, kemungkinan hasil yang sukses lebih besar. Mungkinkah kita masih bisa memotong jenis gio yang lebih ajaib daripada inti bumi agung? Saya tidak mencoba mempersulit Anda. Batu merah ini. Sekarang saya ingin memotongnya sendiri. Master Chen, 3 miliar agar aku memotongnya. Karena Tuan Muda Wu sangat menginginkannya. Orang tua ini dengan enggan akan melepaskannya. Bisakah batu ini menghasilkan sesuatu yang bagus? Tapi akan ada kejutan sebentar lagi. Pasangan tercela di sana itu, jangan terlalu sombong. Sebentar lagi, Tuan Muda Wu akan membiarkan kalian menyaksikan siapa Raja Batu yang sebenarnya. Aku juga akan memotong milikku menjadi 2. Ayo saya akan memotong sepotong untuk Anda. Yang lebih besar dari itu, peninggalan bumi muncul. Batuku pasti akan lebih besar dan lebih baik. Inti bumi agung. Potong. Berlaga. Ini, Bagaimana ini, Tuan Muda Wu? bahan macam apa ini? Berhentilah bermimpi, ini hanyalah sepotong pipa plastik, dan bahkan ada sedikit karat. Ini benar-benar plastik, pipa PVC. 5 yuan bisa membeli 3 meternya. Ini Raja Batu Jiang Beia. Menghabiskan 3 miliar. Dan itu plastik. Dan dia ingin melampaui peninggalan bumi. Ini benar-benar menembus batas bawah dunia perjudian batu. Sialan. Dia benar-benar tertipu. Ini adalah sepotong bahan sisa. Di mana Tuan Chen? Keluar dari sini. Tuan Chen sudah lama kabur. 3 miliar. 3 miliar milikku. Paman Fan, di sini kau kalah 9 dari 10 kali berjudi. Lebih baik tidak datang ke sini di masa depan.
Kali ini saya benar-benar ketakutan. Saya tidak akan datang lagi. Tidak akan pernah datang lagi. Kalian mengobrol dulu. Saya akan pergi mengemudikan mobil ke sini. Xiaoyang, terima kasih. Jika bukan karenamu, aku mungkin benar-benar sudah dijual ke tempat itu. Itu hanyalah bantuan kecil. Aku akan kembali ke rumah sakit dulu. Hubungi aku saat kamu senggang. Aku tidak menyangka mata emas tertinggi Tuan Li bisa seromantis ini. Biar kulihat gadis mana itu yang begitu beruntung. Sampai-sampai aku Chen syuting mati karena cemburu. Syuting, mengapa kau di sini? Karena kau di sini, aku merasa lega. Apa maksudmu? Ikutlah denganku. Kau akan tahu begitu kita sampai di sana. Cepatlah dan datang ke sini. Direktur, ada urusan darurat apa? Tokoh penting telah tiba. Direktur rumah sakit. Jika kita tidak bisa menyembuhkannya, kita semua akan dikubur bersamanya. Cepat, cepat, cepat. Kikumung Panglima Naga Negara. Pojun Jenderal Perang Tentara Naga Hitam. Kondisi medis, keracunan parah bubuk dingin surga 3 mayat. Rencana perawatan, teknik jarum pemulih yang 9 belokan. Emas paling murni. Energi dingin masuk ke tulang ganggu keseimbangan yin yang. Ruoxu bawakan jarumnya. Penyakitnya jelas bukan ketidakseimbangan yin yang. Li Xiaoyang, Dia diracuni oleh bubuk dingin surgawi 3 mayat. Kita harus pakai jarum pembangkit jiwa 9 yang untuk mengusir dingin dan menangkal yin untuknya. Diam. Dari mana datangnya anak nakal ini? Berani mempertanyakan diagnosis saya. Lanjutkan pengobatan. Direktur, tidakkah Anda ingin mendengar pendapat Xiaoyang sebentar? Tidak perlu. Kurang 1 cut. Titik akupunktur tidak ditemukan dengan benar. Jika kamu terus menusuk seperti ini, seseorang akan mati. Kau anak kemarin sore. Lontarkan omong kosong belaka. Perhatikan baik-baik dengan satu jarum ini. Saya pasti akan membuat Anda benar-benar yakin. Dia selamat. Dia selamat. Bagaimana dengan itu? Anak muda, apa yang harus kamu katakan sekarang? Apa maksudmu? 3, 2, 1. Direktur, pasiennya hampir meninggal. Dasar dokter gadungan. Aku akan membunuhmu, Tuan. Tidak, bukan saya, bukan. Itu dia. Dia mengambil jarum perak yang salah. Dia membunuh Marsekal Naga. Berhenti. Aku bisa menyembuhkannya. Bisakah Anda benar-benar menyembuhkannya? Jika aku gagal menyelamatkannya, kamu boleh membunuh atau menyiksaku sesukamu. Cabut jarumnya. Marsekal Naga sudah bangun. Seorang dokter dewa terlahir kembali. Tiada tanding di dunia. Marsekal Naga, mohon pelan-pelan. Berkat dokter dewa muda ini, Anda dapat mengatasi bahaya. Keterampilan medis di usia 20 tahun. Negara nagaku mendapatkan harta tak ternilai. Bicaralah, hadiah apa yang kamu inginkan? Marsekal Naga, saya berani meminta token di dadamu. Omong kosong, apakah itu sesuatu yang bisa kamu minta? Seorang wanita cantik untuk seorang pahlawan. Pedang berharga untuk seorang pahlawan. Pojun berikan ini padanya. Ini adalah token Dewa Naga. Melihat token ini sama seperti melihat saya. Mereka yang tidak menghormati token ini dapat membuat 3 klan mereka dimusnahkan. Terima kasih Marsekal Naga. Kalau begitu junior ini akan permisi dulu. Dokter Dewa Muda, Ruoxu, saya salah barusan. Saya minta maaf kepada kalian semua. Tidak perlu. Bersikaplah lebih baik pada Ruoxu di masa depan. Jangan perlakukan dia lagi seperti seseorang yang bisa kamu perintah. Kalau tidak, Baiklah. Saya dengan ini menunjuk Ruoxu sebagai wakil direktur rumah sakit. Direktur, aku baru di sini setengah tahun. Bukankah itu tidak pantas? Ruoxu, semua orang dapat melihat dengan jelas. Semua orang dapat melihat dengan jelas. Posisi wakil direktur ini hanya milikmu.
Saya akan pensiun tahun depan. Direktur, itu akan menjadi kamu. Kalian berdua mengobrol pelan-pelan. Saya masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Baiklah. Aku harus memanggilmu Direktur Fang mulai sekarang. Apa yang kamu katakan? Jangan bicara omong kosong. Mengapa aku tidak bisa mematikannya? Tidak. Apa yang kamu lihat, mesum? Tidak, aku tidak. Ya, aku The melihat film was bagian translated dalam rokmu kotor. and narrated by M Media. Ini rok favoritku. Aku hanya memakainya untuk menemuimu. Kalau begitu, bagaimana kalau aku mengantarmu ke mall untuk membeli yang baru? Baiklah, kalau begitu kamu pilihkan satu untukku nanti. Ini kesempatan bagus untuk melihat seleramu. Bagaimana kalau begitu? Bagus. Pergi coba. Gaya ini. Aku tahu, kamu tidak senonoh. Ini adalah busana busana desainer. Apa yang kamu tahu? Ini disebut mode. Xiaoyang, bisakah kamu masuk sebentar? Aku datang ke sini. Aku tidak bisa menutup resletingnya. Bisakah kamu membantuku? Oke. Aku tidak cukup kuat dengan satu tangan. Lalu peluk pinggangku. Hanya satu pelukan ya, Oke. pelan-pelan. Selesai. Bagaimana, apakah terlihat bagus? Terlihat bagus. Roxy, aku menyukaimu. Aku juga menyukaimu. Jangan di sini. Ayo pulang. Sambutlah dokter abadi kecil pulang. Xiaoyang, Jingzhou Entertainment di bawah keluarga Yang. Rong Liang Manufacturing dan Peanut Retail. Semuanya telah diakuisisi sepenuhnya. Mulai sekarang, kau adalah pemilik baru Yang Corporation. Sangat bagus. Suruh mereka keluar dan sambut saya. Villa di keluarga Yang. Taipan misterius ini, mengapa dia belum muncul juga? Ini sudah tengah hari. Apa yang kau tahu? Ibu dari Yang Xiao Xiao. Taipan misterius itu sibuk dengan urusan, menangani segudang tugas setiap hari, menunda waktu, juga normal. Tunggu saja dia, mengapa terburu-buru? Putriku, ketika Taipan misterius itu tiba nanti, kau harus tampil baik. Kau harus meninggalkan kesan yang baik padanya. Keluarga yang kita, apakah kita bisa melambung ke langit? Bergantung pada saat ini. Ibu, jangan khawatir. Dengan penampilanku, aku pasti akan memikatnya sepenuhnya. Ayah dari Yang Xiao Xiao. Mereka di sini, mereka di sini. Cepat, cepat, cepat. Mari kita ke pintu masuk dan menyambut mereka dengan upacara. Hanya dengan cara ini, kita bisa menunjukkan bahwa keluarga yang kita sangat tulus. Selamat datang ketua baru. Selamat datang ketua baru. Cukup masuk akal bukan? Li Xiaoyang, kenapa harus kamu? Li Xiaoyang, apakah kau mempermainkan kami? Saya baru saja memuji Anda beberapa kata. Mengapa Anda memberontak lagi? Mengapa bukan saya? Saya beritahu Anda, saya adalah orang yang mengakuisisi perusahaan yang Anda. Li Xiaoyang, kamu berani menyamar sebagai Taipan misterius itu. Kamu hanya mencari mati. Dasar tidak tahu malu. Kamu pasti gagal mencari nafkah. Dan kembali untuk bergantung pada keluarga yang kita. Untuk berbagi aset keluarga yang kita. Aset keluarga Yang. Apakah keluarga yang Anda sangat kaya? Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Seluruh area ini sepenuhnya adalah properti keluarga yang kita. Meskipun Yang Corporation kita telah diakuisisi. Rumah dan tanah ini saja bernilai 30 miliar. 30 miliar. The film was Sekarang kamu tahu translated betapa kuatnya and keluarga yang narrated kita by kan? M Media. Jeti, singkirkan rencana kecilmu itu. 30 miliar ini
Sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Siapa bilang tidak? Bukankah ini putri orang terkaya? Dewi Nasional Nona Qingjuan. Nona Qingjuan. Dia pasti. Sosok misterius yang membeli. Grup yang kita cepat membungkuk. Kita tidak boleh mengabaikan Nona Qingjuan. Tuan Mudali, apakah Anda punya instruksi lain? Kalian saling kenal. Dia bahkan memanggilmu Tuan Mudali. Apa hubungan kalian? Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah sampah yang tak mampu mengeluarkan uang. Atas dasar apa? Beli seluruh area rumah ini untuk saya. Ini adalah perintah akuisisi wajib. Ambil 30 miliar ini, mulai sekarang. Tempat ini adalah aset Tuan Mudali. Li Xiaoyang. Kau melakukan ini. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tuan Mudali, saya tahu saya bersikap buruk sebelumnya. Saya tahu Anda menyukai saya. Bukankah begitu? Kalau tidak, Anda tidak akan mengakuisisi keluarga yang itu hanya untuk memenangkan hati saya, bukan? Mari kita berbaikan. Saya janji, saya pasti tidak akan seperti saya yang dulu kali ini. Angan-angan. Cara Anda sekarang hanya membuat saya merasa jijik. Saya membeli perusahaan dan properti Anda, tepatnya agar Anda bisa menyaksikan semua yang Anda miliki, berubah menjadi puing-puing. Apa yang kamu lakukan? Masukkan. Ratakan villa ini di depan saya. Ya, Tidak, jangan. cepat hentikan. Hancurkan rumahku. Hentikan segera. Xiao yang suruh mereka berhenti. Tolong suruh mereka berhenti cepat. Aku akan menyetujui apapun yang kau katakan. Saya akan menjadi anjing Anda mulai sekarang. Saya menjanjikan apapun kepada Anda. Yang Xiao-Xiao, tidak mungkin bagi saya untuk memaafkan Anda. Saya akan selalu ingat. Karena Anda, orang tua saya meninggal tepat di depan saya. Terima kasih banyak kali ini, karena membantu saya melampiaskan amarah saya. Sama-sama. Saya ada urusan, jadi saya akan pergi sekarang. Kita bicara lain kali. Bukankah ini teman sekelas lama kita, Li Xiaoyang? Apa yang Anda lakukan di sini? Lu membuat teman sekelas SMA. Aku tahu sekarang. Kau bekerja di lokasi konstruksi, bukan? Suling teman sekelas SMA. Tidak, saya tidak. Li Xiao yang berhenti berpura-pura. Kita teman sekelas lama, siapa yang tidak tahu siapa? Dulu di sekolah, kamu adalah yang termiskin di kelas. Beberapa tahun telah berlalu sekarang, dan kamu masih sangat sengsara. Ketika negara sedang memberantas kemiskinan, mengapa mereka tidak memberantasmu? Ling Ling, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Uang dari memindahkan batu bata sekarang cukup banyak. Uang yang didapat dalam 1 bulan. Itu cukup untuk salah satu makanan kita. Apakah Anda sudah cukup tertawa? Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Li Xiao yang kamu cukup tangguh, bukan? Beraninya kamu berbicara kepada Tuan Muda Luo seperti itu. Dia saat ini CFO dari Capacity Manufacturing. Gaji tahunan puluhan juta. Bisakah kamu dibandingkan dengan itu? Ling Ling, mengapa kau mengatakan semua ini? Bukankah ini memalukan Li Xiaoyang? Xiaoyang, setiap hari memindahkan batu bata, tapi tak pernah dapat makanan lengkap. Hari ini kebetulan adalah reuni kelas kita. Biar aku ajak kau melihat dunia. Saya tidak akan pergi. Ayo kita pergi. Aku. Klub hiburan Jiu Show. Itu bagus, bukan? Xia Yuxuan teman sekelas SMA. Benar-benar bahagia. Tuan Muda Luo dan Ling Ling sudah datang. Tuan Muda Xia. Wen Hua sudah datang. Kau bocah sekarang cukup sukses. Gaji tahunan puluhan juta. Silakan duduk. Dibandingkan denganmu, Tuan Muda Xia, kalau begitu aku benar-benar tidak The bisa film was dibandingkan. translated and narrated Bukankah by itu Li M Xiaoyang? Media. Mengapa kau membawanya? Aku dan Ling Ling baru saja bertemu dengannya di jalan. Jadi kami membawanya untuk melihat dunia. Kita semua teman sekelas lama, bukan? Apakah semua orang sudah di sini sekarang? Silakan bermain dan berpesta malam ini.
seluruh biaya ruangan ini. Aku Tuan Muda Shen yang akan membayar tagihannya. Tuan Muda Sia luar biasa. Ku dengar Tuan Muda Sin baru saja mengambil Bugatti Jilong. Itu pasti berharga setidaknya 50 juta kan? Hanya mobil rusak. Siapa di antara kalian yang ingin mengendarainya? Tengah habis sebotol anggur ini, dan aku akan membiarkanmu mengendarainya selama 2 hari. Aku akan melakukannya. Lihatlah betapa menyedihkannya kalian semua. Biar ku beritahu, malam ini ada kejutan yang lebih besar lagi. Tuan Muda Sia, kejutan apa ini? Berhenti membuat kami penasaran. Apakah kalian semua masih ingat Qin Fei Yo? Aku ingat. Dia primadona sekolah menengah Lingyang. Manajer saya tidak mau. Qin Fei Yo teman sekelas di SMA. Ini benar-benar Qin Fei Yo. Mengapa dia berpakaian seperti ini? Apakah dia bekerja di sini? Aku hanya bertanya pada kalian semua. Qin Fei Yo, kemarilah. Kemarilah, aku memanggilmu. Lihat itu, dia langsung datang saat dipanggil. Dan dia disebut primadona sekolah. Pelacur. Bukankah kau sangat sombong saat itu? Kau bahkan berani menolak pengejaranku di sekolah. Dan sekarang, bukankah kau milikku sekarang? Saya hanya bekerja paruh waktu di sini. Qin Fei Yo, berhentilah berpura-pura polos. Jika aku suruh menuang minuman, tuangkan dengan benar. Cukup. Li Xiaoyang, kau berani ikut campur urusanku. Kau percaya aku tak akan mencincangmu dan memberi anjing makan? Saya pasti akan ikut campur dalam masalah ini. Sudah berakhir, Tuan Muda Sia. Barang antik di ruangan ini adalah barang asli. Apa maksudmu sudah berakhir? Aku jelas melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Li Xiaoyang memecahkannya. Benar-benar, itu dia. Dia yang menghancurkannya. Biar ku beritahu Li Xiaoyang, ini adalah harta kesayangan Bos Jiuzhou. Apa yang akan kau gunakan untuk mengganti rugi? Tunggu, apa yang kalian semua bicarakan? Jelas ya, Yushuan Yang. Qin Fei Yo, aku memperingatkanmu. Jika kau berani menjebakku, hati-hati, aku akan berurusan denganmu. Membingungkan hitam dan putih, menggertak yang lemah. Xia Yuxuan, tampaknya perlu bagi saya untuk mengajari Anda cara bersikap dengan benar. Mengajariku bagaimana bersikap? Aku ingin melihat. Apa yang akan kau si mati ini gunakan untuk mengajariku? Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan sampai memicu alarm? Manajer klub hiburan Jiuzhou. Vas Narcissus King Wu Dynasty Min. Bernilai 98 juta. Siapa di antara kalian yang melakukannya? Manajer Hu, itu yang ini. Dilakukan oleh bajingan yang tidak tahu diri ini. Ya. Itu mereka. Nak, bayar saja. Atau bayar dengan nyawamu. Xiaoyang, masalah ini dimulai karena saya. Saya akan membayar mereka dengan hidup saya. Jangan khawatir, saya di sini. Tidak apa-apa. Bukan apa-apa. Sudah berapa tahun? Tak ada yang berani membuat masalah di Jiuzhou Entertainment. Jika kau tidak memberi kompensasi memuaskan hari ini, kau jangan harap bisa pergi. Apakah begini cara Jiuzhou Entertainment Anda beroperasi? Tidak membedakan benar dari salah, menggertak yang lemah. Kau sampan. Juga pantas mengajari Jiuzhou Entertainment kami. Bagaimana cara kerjanya? Cukup omong kosong. Bayar uangnya. Saya berani membayar, tetapi apakah Anda berani menerima? Apakah kau mencoba bertingkah sombong di sini? Jika uangnya tidak tiba dalam 10 menit, tinggalkan nyawamu di sini. Anda tidak akan membutuhkan 10 menit. 3 menit. Jangan takut ketika saatnya tiba. Aku ingin lihat. Apa yang kau miliki untuk membuatku menyesali ini? Apa Xiao yang butuh uang? Kirimkan 888 batang emas. Cepat beritahu Bang Jiangbe, angkut 10 miliar tuna untuk Xiaoyang. Institut Medis Nasional, untuk mentransfer seluruh anggaran tahunan ke rekening Xiaoyang untukku. Apa yang terjadi? Siapa yang memanggil orang-orang ini? Aku tidak memesan wanita penghibur. Manajer Hu, apakah Anda berani menerima semua uang ini? Kau bukan seorang rendahan yang mengangkut batu bata di lokasi konstruksi. Dari mana semua uang ini berasal? Mustahil, sama sekali mustahil. Ini hanya properti palsu.
Uangnya asli. Siapa sebenarnya kau? Ini. Nah, apa kau pikir punya uang membuatmu hebat? Ada banyak orang kaya di Jiangbei. Apa kau tahu bos kami? Berapa banyak nyawa yang telah kau ambil? Apa yang kau pecahkan adalah kesayangan bos kami. Tunggu saja untuk dicabik-cabik oleh 5 kuda. Baiklah, biar ku beritahu. Bos Jiusu Entertainment adalah keluarga yang klan yang kuat di Jiangbei. Mereka mengendalikan kedua sisi hukum. Kau tamak, bos ini gawat. Kantor klub hiburan Jiusu, Marsekal Naga, orang terkaya dan dokter nasional, telah mengirim orang ke klub kita. Mereka semua sudah tiba di ruang VIP tertinggi sekarang. Ditambah lebih dari 10 truk lapis baja. Sedang panik membuang uang di depan pintu. Pintu masuk utama benar-benar terblokir. Apel, ini. Presiden Lin Bos dari klub hiburan Jiusu. Orang itu pasti sudah tiba. Cepat. Ikuti aku ke ruang VIP tertinggi. Xiao yang mungkin kita harus pergi dulu. Pengaruh bos Jiusu di Jiangbei benar-benar sangat besar. Tidak apa-apa. Hari ini saya ingin melihat dengan tepat seberapa berpengaruh bos Jiusu. Nah, hanya karena kalimat itu, kau pasti akan mati hari ini. Presiden Lin, Anda sudah tiba. Anak ini memecahkan vas Anda dan masih pamer di sini. Hanya membayar uang tidak akan cukup bagi kami. Kita harus menyelamatkan nyawanya. Ini adalah orang yang mengakuisisi seluruh keluarga yang seorang taipan super kaya, Tuan Mudali. Menyambut Tuan Muda memeriksa Jiusu. Apel, dia mengakuisisi semua aset keluarga Yang. Kalau begitu Jiusu Entertainment juga. Tentu saja itu juga properti Tuan Muda. Anda hanya karyawan Tuan Muda. Anda berani minta Tuan Muda memberi kompensasi. Tapi yang dia pecahkan adalah vas kesayangan Anda. Bagaimana jika Tuan Muda suka menghancurkan barang? Bahkan jika Tuan Muda menghancurkan Anda seperti vas, Anda harus menahannya. Mengerti? Ya. Kalian, ambil ruang pribadi ini dan hancurkan setiap vas di dalamnya. Lakukan. Mengapa tidak minta maaf pada Tuan Muda segera? Tuan Muda, saya salah. Saya salah, mohon maafkan saya. Tuan Muda. Tuan Muda, apakah Anda puas dengan ini? Itu dapat diterima. Hanya ada satu hal. Saya tidak memecahkan vas itu. Itu dia. Dia yang memfitnah Tuan Muda. Aku. Bukan aku. Bukan saya. Xia Yuxuan kan? 2 miliar. Jika Anda tidak bisa menyediakannya, keluarga Xia bisa menunggu kematian saja. Bukankah itu 98 juta? Bukankah kau suka memfitnah orang? Vas-vas yang baru saja kuhancurkan. Aku akan menghitung semuanya sebagai tanggunganmu. Apa kau mengerti? Presiden Lin, tolong, lepaskan saya. Keluarga Xia saya sebenarnya sudah lama bangkrut. Reuni kelas hari ini, aku bayar semuanya dengan kartu kredit demi harga diri. Anda adalah orang yang murah hati. Mohon bersikap akomodatif. Dasar bajingan mati. Aku tidur denganmu tanpa hasil. Kenapa kamu masih berdiri di sana tertegun? Seret dia keluar dan berikan dia makan untuk anjing-anjing. Presiden Lin, saya salah. Tolong beri saya kesempatan. Presiden Lin. Berhenti. Tuan Mudali, apa perintah Anda? Sepertinya, ide menargetkan Xia Yuxuan adalah milikmu kan? Tuan Mudali, saya sempat bingung dan tersesat oleh godaan. Anda adalah CFO Rongliang kan? Rongliang Manufacturing juga milik Anda, Tuan Muda. Saya hanyalah anjing Anda. Gugut. Menggonggonglah lebih keras. Gugut. Tuan Mudali, saya juga bisa menggonggong. Mengapa Anda tidak memberi saya posisi juga? Guk. Itu gonggongan yang bagus. Namun grup kami tidak membutuhkan orang bermuka dua seperti Anda. The film was Usir mereka translated dari and Jiangbei. Masukkan narrated mereka by sepenuhnya ke M-Media. daftar hitam dari industri. Ya, Tuan. Tuan Muda dan teman-teman Anda silakan. Pindah ke kotak VIP Imperial di sebelah. Sayang, maaf membuatmu menunggu. Kenapa kamu lambat sekali? Aku sudah lama menunggumu. Seorang pria tidak boleh terlalu cepat. Pandai bicara. Cepat bantu aku melihat proposalnya. Ayo pergi. Itu saja untuk saat ini. Satu hal lagi adalah harga dari pemasok. Kami masih belum yakin tentang itu. Kita perlu melakukan inspeksi di lokasi. Coba kulihat. Sebenarnya proposalmu secara keseluruhan cukup tertulis dengan baik. Apakah kau mengerti bagian ini? Aku tiba-tiba ingat ada urusan di perusahaan. Aku akan pergi duluan. Syuting. Kenapa kau ada di sini?
The film Tuan was Lee, translated kalian and berdua terlalu narrated lama. by M Media. Kau membuatku menunggu begitu lama. Syuting. Kalau tak ada urusan penting pulang saja. Tuan Lee, kau begitu ingin mengusirku. Benar saja kau menemukan cinta baru dan melupakanku. Kau sudah lama tidak datang menemuiku. Apa yang kau katakan tadi masalahnya? Apakah hal-hal yang kau katakan sebelumnya masih berlaku? Tentu saja itu dihitung. Aku menemukan apa yang kau inginkan. Air kemurnian tertinggi. Apa? Di mana itu? Legenda mengatakan Santo Penjudi Agung Liu Saishi mengumpulkan seluruh harta dunia lalu menyimpannya di brankas. Air kemurnian tertinggi juga ada di dalamnya. Selama kau membawaku ikut turnamen Santo Penjudi dan mengalahkan orang tua itu, barang itu secara alami akan menjadi milikmu. Liu Saishi adalah pembunuh ayahmu, bukan? Kau ingin menggunakan tanganku untuk membalas dendammu. Tuan Liku, bukankah membunuh 2 burung dengan 1 batu itu bagus? Belum lagi Liu Saishi ini mengendalikan semua kapal pesiar kasino di dunia. Tidakkah kau ingin menjadi raja triliunan? Tidakkah kau ingin memilikiku sepenuhnya? Tahu-tahu orang tuaku meninggal karena judi. Apa kau pikir aku akan peduli dengan kapal pesiar kasino itu? Maka kau juga bisa memilih untuk menutup semua kasino di seluruh dunia. Membuat dunia bebas dari perjudian. Aku hanya menginginkan mutiara roh air itu. Saatnya tiba kau harus mengambilnya meski tak ingin. Apa ini? Tiket masuk untuk turnamen Santo Penjudi. Tidak akan berani. Halo. Pilnya sudah diminum. Wanlong nomor 1. Kau. Selamat datang di kapal pesiar agung. Kapal pesiar agung. Pemain 097. Cipmu. Aturan kompetisi Santo Penjudi sangat sederhana. Setiap orang memulai dengan modal awal 100 juta. Dalam 3 hari, jika kau mendapatkan 1 miliar kau bisa naik ke lantai 2. Jika kau mendapatkan 10 miliar kau bisa naik ke lantai 3. Hanya setelah mencapai lantai 3, barulah kau memenuhi syarat untuk menantang Santo Penjudi. Dan jika kau kehilangan segalanya, Kau turun untuk memberi makan hiu. Nona cantik, Davo Bapak Raja Judi dari negara Biru. maukah Anda minum bersama saya di sana? Hanya 1 tegukan. Sayang, jika kamu mau, aku bisa membawamu ke surga dunia. Apakah kau melihat itu? Monyet asing itu benar-benar konyol. Kau bajingan orang negara naga. Kau berani mengejekku. Kau tahu siapa aku? Aku adalah Raja Penjudi dari negara Birui. Davo Bapa. Dia Davo Bapa Raja Penjudi Birui yang tak terkalahkan. Davo Bapa. Mereka menyinggung Davo Bapa. Mereka pasti akan dilempar ke laut untuk memberi makan hiu. Tunggu, siapa namamu tadi? Davo Bapa. Kau memanggilku ayah lalu memintaku memukulmu. Sepanjang hidupku, aku belum pernah mendengar permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Kau. Aku menantangmu berdua. Aku ingin mempertaruhkan nyawa kita. Sayang, aku sangat takut. Kau harus melindungiku. Kalau begitu giliranmu, aku akan berjudi denganmu. Aku minta maaf. Aku menolak. Berhenti. Permisi Tuan, Anda tidak bisa pergi. Sayang, aku melupakan sesuatu. Aku belum memberitahumu. Ada aturan lain di kapal ini. Jika seseorang menantangmu untuk berjudi hidup atau mati, kau harus menerima tantangan itu. Kau tidak bisa menolak. Sayang,
Bukankah aku hanya lupa memberitahumu? Chain shooting kurasa kau melakukan itu dengan sengaja. Bukankah aku hanya melakukannya demi kebaikanmu sendiri? Suami, pikirkanlah, monyet asing ini juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi Raja Penjudi. Jika kita menang lawannya, kita bisa menghilangkan masalah di masa depan. Hei orang asing. Kau ingin pertaruhan hidup atau matikan? Baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Kau orang negara naga yang cari mati. Tiga, 5, 4, 4, 2. 18 poin. Besar. Ini adalah keahlian unik Davo Bapa yang terkenal, telinga angin dewa. Pasangan muda itu, mereka pasti akan kalah. Kasihan orang negara naga itu. Tunggu saja untuk menjadi makanan hiu. Bodoh. Kocoklah. 1, 1, 2, 3, 4. 11 poin. Kecil. Apel. Keduanya menebak dengan benar. Belum pasti siapa pemenangnya. Bukan nasib buruk, nak. Tapi hanya mengandalkan keberuntungan. Kau tidak akan berhasil jauh. Terus kocok. 3, 5, 2, 4. 3, 5, 2, 4. Apa kau tuli? Itu 5, 4. Bodoh. Ini mustahil. Aku tidak percaya. Tuan, silakan ikut kami. Ayo, siapa yang berani mendekat? Aku akan menembaknya mati dengan satu tembakan. Kalian para orang asing selalu berbicara tentang kebajikan dan moralitas. Namun sekarang kau menodongkan piston ke seorang wanita. Kemampuan macam apa itu? Jika kau punya nyali, lepaskan dia dan hadapi aku. Itu kau. Kalian semua mengatur skema ini. Dan akibatnya, aku sangat menderita. Jika aku mati, jangan harap kalian juga bisa hidup. Dia di sini. Lawan terkuatmu. Dewa penjudi Liu Zaishi. Liu Zaishi sentuh penjaga. Pria yang baru saja melempar pisau terbang adalah pelindung kirinya. Beda Wanglu. Beda Wangu penjaga jahat Liu Zaishi. Wanita di sebelahnya adalah pelindung kanannya. Tokugawa Yoshiko seorang ninja. Ninja dari keluarga Tokugawa. Tokugawa Yoshiko. Sudah 10 tahun tidak bertemu. Syuting kau sudah tumbuh besar. Sudah 10 tahun. Kenapa kau belum mati juga? Aku tidak pernah punya kesempatan untuk meminta maaf padamu. Karena kau begitu tulus. Kalau begitu turunlah. Berlutut di hadapan ayahku minta maaf. Syuting. Aku yakin jika ayah baptis masih hidup, dia pasti tidak akan tega melihat hubungan kita menjadi The film begitu. was translated Tidak akan and setegang ini. narrated by M Bagaimanapun Media. aku adalah kerabat terakhirmu di dunia ini. Jika ayahku benar-benar mengawasi kita dari surga, saya pikir dia pasti. Kau akan ingin aku mengambil nyawamu sekarang juga, Liu Zaishi. 3 hari dari sekarang akan menjadi hari kematianmu. Ingat itu. Tua. Pemuda di samping Chan Shooting itu tidak sederhana. Mengapa Anda berkata begitu, Davo Bapa? Saya tidak membunuhnya. Lalu siapa yang melakukannya? Bawahan Anda memeriksa tubuh Davo Bapa dan menemukan ini di tenggorokannya. Apakah Anda mengatakan dia tepat di bawah hidung Anda? Membunuh seseorang hanya menggunakan satu keping chip. Ya, Tuan. Tuan, apakah bawahanmu perlu pergi dan berurusan dengannya? Lakukan dengan bersih. Ya. Tembak.
Masuklah ke dalam dan periksa. Orang bangsa naga kamu menang kali ini. Kita akan bertemu di kasino. Jika bukan, karena syuting, kau pasti akan mati hari ini. Besar. The Kecil. film was translated and Kecil. narrated by Besar. M Media. Permisi semuanya. Aku adalah satu-satunya pemenang. Berapa banyak yang sudah aku menangkan sekarang? Sayang kamu luar biasa. Tepat 1 miliar. Ayo kita naik ke lantai 2. Tuan saya telah gagal. Angkat kepalamu. Ulurkan tanganmu. Jangan berkedip. Kudengar mereka sudah naik ke lantai 2. Ya tuan. Pergi dan berjudi dengan mereka. Jika kau kalah lagi, jangan repot-repot kembali menemuiku. Ya. Royal Flush. Hancur total. Permisi. Keluarga Tokugawa, putri sulung generasi ke-38, Tokugawa Yoshiko, menantangmu untuk duel mode. Duel mematikan lagi. Dewa wabah macam apa yang telah disinggung pemuda ini? Tokugawa Yoshiko, 100 kali lebih kuat daripada di AVO Bapak. Kali ini dia pasti tamat. Nona Tokugawa. Aku tidak bisa membunuhmu tadi malam. Aku tidak bisa tidur semalaman karenanya. Cukup omong kosong, mari kita mulai. 6 dadu. Yang memiliki total lebih kecil menang. Pemenang ditentukan dalam 1 putaran tunggal. Mampu melempar dadu dalam laga hidup mati. Tokugawa Yoshiko memang pantas menyandang gelar Ratu Dadu saat ini. Sangat mengesankan. Putaran yang luar biasa. Nona Tokugawa. Bolehkah aku mengganti cangkir dadu? Kekuatanku sedikit berlebihan. Terima kasih. Pelayan. Bawakan sebotol air. Permisi. Maaf membuat Anda menunggu. Aku akan mulai sekarang. Tidak. Ini tidak mungkin. 0 dan 6. Tokugawa Yoshiko. Kita menang. Mampu menyaksikan seumur hidupku. Pertandingan judi yang luar biasa seperti itu. Itu benar-benar spektakuler. Nona Tokugawa The silakan film was lanjutkan. translated and narrated by M Media.
Aku tidak pernah menyangka. Kau begitu garang saat masih hidup. Tetapi mati. Kau justru memiliki sedikit sisi feminim. Beristirahatlah dengan tenang. Aku akan membalaskan dendammu. Selamat datang semuanya di Grand Final kompetisi Raja Judi. Para kontestan yang lolos ke final ini berjumlah 8 orang. Mereka akan berduel berpasangan untuk memperebutkan satu pemenang utama. Hanya pemenang utama yang dapat menantang Raja Judi kita dan meluncurkan tantangan terakhir untuk memperebutkan gelar terhormat Raja Judi. Pertandingan pertama adalah antara Wang Hu melawan Li Xiaoyang. Kau membunuh Nona Tokugawa. Aku pasti akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Permintaan maafku. Sebelumnya aku tidak tahu kau diam-diam mencintai Tokugawa Yoshiko. Namun, sekarang setelah aku tahu ini, belum terlambat. Kau masih bisa mengejarnya tepat waktu. Tepat waktu untuk apa? Untuk cepat-cepat berinkarnasi dan melanjutkan takdirmu bersamanya. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Vida Wangu bukanlah apa-apa. Sombong. Aku menantangmu untuk pertandingan maut. Satu lagi orang bodoh yang tidak tahu diri. Aturannya sederhana. Setiap orang mengambil 14 ubin mahjong. Yang menang dengan skor tertinggi adalah pemenangnya. Yang dengan skor terendah kalah bagaimana? Apa maksud Wang Hu dengan ini? Mahjong bisa dimainkan seperti ini. Kau tidak mengerti kan? Harus menemukan set kartu terbesar. Dari lebih dari 140 kartu yang dikocok, Wang Hu bermaksud bersaing dengannya. Untuk bersaing dengannya dalam hal daya ingat dan tenaga, anak ini pasti akan kalah. Vida Wang Hu bisa membunuh nyamuk dari jarak 100 yang dia latih sejak kecil adalah penglihatannya. Sesederhana itu. Bandar. Kocok ubinnya. Tak gentar. Tunggu. Aku lupa menyebutkan sesuatu barusan. Satu orang satu giliran. Hanya bisa mengambil satu ubin. Wang Hu, kamu curang. Mengambil satu ubin per orang. Ini berarti bahwa dalam setiap pengambilan berikutnya, konfigurasi tanganmu akan disabotage oleh lawanmu. Kau harus terus-menerus mengubah strategimu. Jika tidak, hanya ada kematian. Begitu perjudian pertandingan mau dimulai, hanya ada satu cara untuk mengakhirinya, dan itu adalah kematian. Apa? Timur, selatan, barat, utara, naga merah, naga hijau, naga putih. Tambah 10.000 lagi. 90.000. Ditambah satu putaran penuh lagi. Apakah Wang Hu mencoba membuat 13 yatim piatu? 3 urutan dan jenis yang berbeda. Permainan hidup dan mati. Apakah dia mencoba membuat tangan ayam? Xiaoyang. Tenang saja, aku bisa menang. Kemenangan macam apa itu? Jika aku ingat dengan benar, ubin yang kau pegang saat ini hanyalah urutan biasa. Bahkan jika kau bisa memenangkan putaran ini, itu hanya akan menjadi tangan ayam terkecil. Kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan satu tangan ayam? Bermimpilah. Terkadang, apa yang mematahkan punggung unta mungkin hanya sehelai Film jerami. was translated and narrated Meskipun by itu M. adalah kartu Media. ayam, aku masih bisa menang. Mulut bebek mati memang keras. Sebentar lagi aku lempar kau ke laut. Hanya satu ubin 9 bambu yang hilang. Wang Hu dijamin menang. Nak, kau juga tidak cukup baik. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Yoshiko kalah darimu. Benarkah? Kau akan tahu sebentar lagi. Kau sudah selesai. Anak ini benar-benar berhasil mendapatkan tangan ayam. Aku
Aku pikir kau akan melakukan trik tertentu. Jadi kau benar-benar mengincar tangan ayam. Kau sampah tak berguna. Buka matamu dan lihat baik-baik. Apa yang kulakukan tak tertandingi. 13 yatim piatu. Apa maksudmu? Mengapa kalian tidak bertepuk tangan? Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Apa yang kau tertawakan? Biar ku beritahu sesuatu. Tepuk tangan untuk deklarasi palsu. Deklarasi palsu. Deklarasi palsu apa? 70.000. Ubin 9 bambuku. Di mana 9 bambuku? Aku tidak mungkin salah ingat. Kalau begitu kau akan mati tahu alasannya. Permintaan maafku. Kau kalah. Itu kau. Kau yang menukar ubin-ubinku. Kau curang. Mata yang mana milikmu? Melihatku curang. Kau bajingan. Benar-benar tak tahu malu. Apa yang akan kau lakukan padaku? Kau sudah tidak punya pisau lagi kan? Ini giliranku. Show yang kamu baik-baik saja. Syuting aku lapar. Pertandingan pertama. Li Xiao yang menang. Li Xiaoyan Saudo. Li Xiaoyan Wangkai. Li Xiao yang menang. Aku tidak mau. Li Xiaoyan. Liu Saixi. Waktu habis. Kurasa kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Umumkan. Karena kontestan Li Xiao yang tidak datang tepat waktu. Saya mengumumkan, pemenang kompetisi Raja Judi ini adalah Tunggu sebentar. Maaf, aku punya gaya rambut baru. Butuh sedikit waktu. Anak muda, di meja judi kau harus mengandalkan keterampilan judimu. Apa kau pikir kau datang ke sini untuk peragaan busana? Peragaan busana. Aku rasa kau salah paham. Pakaian yang aku kenakan ini secara khusus didandani untukmu. Apa maksudmu? Karena hari ini itu adalah pemakamanmu. Chen Shuti. Ini pria yang kau temukan. Bagaimanapun aku masih The seniormu. film was translated Tingkah lakunya and terlalu tidak narrated sopan. by M Media. Dia kurang hormat pada seniornya. Benar-benar tidak menghormati atasannya. Tak tahu malu. Ketua. 10 tahun yang lalu, ketika kamu berkolusi dengan orang asing dan memaksa orang tuaku mati, apakah kamu pernah memikirkan, apakah kamu tak punya sopan santun atau integritas? Liu Zaishi, hari ini kamu harus mati. Aku tidak menyangka bahwa mantan dewa judi Chenlong dikhianati oleh anak angkatnya sendiri untuk mencelakai seseorang hingga mati, bersekongkol dengan orang asing. Aku benci. Sungguh lebih buruk daripada anjing. Kita tidak seharusnya sepenuhnya percaya cerita sepihak wanita ini. Tuan dewa judi, sangat bergengsi. Baiklah Chen Shuti. Awalnya aku berniat mengampuni nyawamu, tetapi kamu mencari kebinasaanmu sendiri. Aku akan mengirimmu ke bawah sekarang juga, agar seluruh keluargamu bisa bersatu kembali. Pertandingan judi hari ini akan menentukan pemenang dan pecundang, serta hidup dan mati. Saya mengumumkan putaran final kompetisi Raja Judi. Dimulai sekarang. Bagikan kartu.
Orang-orang selalu mengatakan bahwa aku Liu Zhaixi bisa menjadi dewa judi karena keberuntungan. Aku tidak pernah menyangkalnya. Karena aku percaya pada satu pepatah, yang kuat menciptakan The takdir. film was translated and Karena aku adalah narrated orang by yang kuat. M-Media. Tidak ada yang memiliki keberuntungan lebih baik dariku. Probabilitas kamu mendapatkan strike hanya 0,2%. Al-Id. Kamu ingin mati? Akan kukabulkan keinginanmu? Kedua belah pihak telah selesai bertaruh. Bandar silakan buka kartumu. Kau sampah, kau mati. Karena kartu tertutupmu. Bukan King. Juga bukan Aeget. Tetapi Asi. Sebuah as. As apa? Kau bilang ini adalah as. Strike flush. Straight flush. Pemain menang. Liu Zhaixi. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Mustahil aku jelas melihat. Bukan itu yang kamu lihat. Itu yang aku ingin kamu lihat. Kamu hanyalah sampah yang curang menggunakan teknologi. Mulai hari ini, Li Xiaoyang adalah santo judi yang sejati. Kami menyambut penobatan Dewa Judi. Kami menyambut penobatan Dewa Judi. Aku adalah Dewa Judi. Aku adalah Dewa Judi. Liu Zhaixi. Berkolusi dengan orang asing membunuh mantan dewa judi. Kejahatanmu pantas dihukum mati 10.000 kali. Pengawal, lemparkan dia ke perairan internasional. Berikan dia makan untuk hiu. Ini adalah dekret santo judi suamiku. Mulai hari ini dan seterusnya semua kasino di dunia harus mematuhi perintahmu. Ini adalah ar kemurnian tertinggi. Selamat, kamu hanya selangkah terakhir lagi menuju kesuksesan. Semuanya baru sebulan yang lalu. Orang tuaku, karena perjudian, dipaksa oleh orang lain untuk melompat dari atap, dan mereka jatuh hingga tewas tepat di depanku. Aku yakin bahwa selain aku, di dunia ini, ada keluarga lain yang tak terhitung jumlahnya, terjebak jauh di dalam jurang perjudian, tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Atas nama Dewa Judi, aku memaklumkan kepada dunia, mulai hari ini, dan seterusnya, semua kasino dilarang beroperasi. Jika ada yang menentang ini, musnahkan 3 klan mereka. Dewa judi itu bijaksana. Raja judi itu bijaksana. Selamat datang kembali Dewa Judi. Xiaoyang, mulai sekarang aku milikmu. Mulai sekarang semua kompleks hiburan di Jiangbei. Semuanya milikmu. Gelar Raja Bawah Tanah juga milikmu. Tolong aku. Halo Roxui, halo. Mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Pergi dan selamatkan dia segera. Segera panggil semua kekuatan di Jianbei. Dalam waktu 3 menit, kau harus menemukan Fang Roxu untukku. Ya. Direktur Fang. Mau pergi? Aku belum cukup bersenang-senang. Tolong lepaskan aku. Aku hanya suka yang seperti ini. Tatapan memohon belas kasihan. Lanjutkan. Tuan, dia sudah ditemukan di kota hiburan Jinhuan. Bermain-main dengan wanitaku di wilayahku. Mencari mati. Apa kau baik-baik saja? Xiaoyang, Apa kau baik-baik saja? Tangan mana yang baru saja menyentuhnya? Aku adalah Xiao Lun dari keluarga Xiao dari Jiandong. Beraninya kamu melakukan sesuatu padaku? Kamu pasti akan mati. Kakak cepat selamatkan aku. Seseorang ingin membunuhku. Siapa yang begitu lancang? Berikan telepon itu padanya. Aku. Aku tidak peduli siapa kau. Jika kau juga ingin mati, maka hadapi saja.
Siapa sebenarnya kamu? Aku memberitahumu. Kesabaranku ada batasnya. Di mana lagi kau menyentuhnya? Aku sarankan kamu untuk segera melepaskanku. Keluarga kami ada di kediaman dalam kota kekaisaran. Kami sangat berpengaruh. Aku beritahu kamu jika kamu berani menyentuhku. Kamu pasti akan mati. Kamu pasti akan. Kakak selamatkan aku. Aku akan membuat seluruh keluargamu. Kalian semua akan menemani cucuku dalam kematian. Jika kau ingin balas dendam, maka datanglah. Tuan, ini gawat. Banyak kendaraan lapis baja telah tiba di luar, dan helikopter bersenjata. Macan putih gubernur cedera. Kamu membunuh Tuan Muda Xiao? Apa kau punya masalah dengan itu? Aku ingin melihat apakah mulutmu lebih tanggun atau peluruku yang lebih tanggun. Semua perwira dan prajurit dengarkan perintahku. Siap Tuan. Eksekusi semua penjahat yang hadir. Seluruh kelompok ditembak mati. Jangan biarkan ada yang hidup. Aku ingin lihat siapa yang berani. Token Dewa Naga apa? Bagaimana kamu memiliki token Dewa Naga? Melihat token Dewa Naga seperti melihat Marsekar Naga. Kenapa kau belum berlutut? Apa kau merencanakan pemberontakan? Berlututlah dengan benar dan jangan bergerak. Ambil mayatnya, kirimkan ke keluarga Xiao untukku, dan katakan pada mereka sekalian, jika kau memprovokasiku, kau pasti akan mati. Ya Tuan. Usia 26 jenis kelamin perempuan. Kondisi diracuni oleh bubuk Yin He The Huan. film was Rencana perawatan. translated and Pertukaran harmoni yin narrated yang. by M. Yen. Media. Yen dan Yang. Persatuan Yen dan Yang. Sampaikan perintah ini. Kota hiburan Jin Huang harus segera menghentikan operasinya. Dan kalian semua, pergi ke bawah, dan jaga pintu masuk utama untukku. Jangan biarkan seekor nyamuk pun masuk. Ya. Panas sekali. Panas. Aku sangat panas. Jangan khawatir, sekarang semuanya baik-baik saja. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Bahkan aku pun tidak bisa mengganggumu. Menyebalkan. Barusan. Bukankah kau baru saja membuliku barusan? Jika itu dianggap mengganggu, kalau begitu mari kita lakukan lagi. Tuan, sebelum Nona Chen pergi, dia punya sesuatu untuk disampaikan kepadamu. Tidak apa-apa, silakan bicara. Tuan, maafkan pelanggaranku. Li Xiao, yang kamu bajingan. Kamu meninggalkanku sendirian di mobil, sementara kamu naik ke sini untuk bersenang-senang. Baiklah, silakan bersenang-senang. Jangan pernah mencariku lagi. Li Xiaoyang, kau baru saja bilang akan bertanggung jawab padaku. Kau sudah membelakangiku dan mulai menggoda. Dasar bajingan. Ruoxui, dengarkan penjelasanku ini bukan. Xin Shooting. Kau benar-benar membuatku kacau. Bagaimana mungkin mereka berdua bertemu? Li Xiaoyang masuk ke sini. Lupakan saja. Jika aku mati, aku mati. Ruoxui Shooting. Selamat malam. Itu, jika tidak ada hal lain, aku akan pergi sekarang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Hentikan, kakak Suting sudah memberitahuku tentang apa yang kau lakukan di kapal pesiar. Mereka memberitahuku segalanya. Kakak Ruoksu juga memberitahuku tentang hal-hal antara kamu dan dia. Bukankah itu sempurna? Kesalahpahaman di antara kita sudah terselesaikan. Berdiri di sana dan jangan bergerak. Aku belum selesai bicara. Aku dan kakak Suting sudah mendiskusikannya. Dan kami memberimu satu kesempatan. Dalam waktu 3 bulan, kau harus memperlakukanku dengan baik. Dan kau harus memperlakukan kakak Suting dengan baik. Kau harus memperlakukan kami setara. Kalau tidak, kami berdua akan meninggalkanmu. Hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan. Baiklah, aku berjanji padamu. Berdiri di sana dan jangan bergerak. Kamu saat ini dalam masa percobaan. Kamu hanya boleh tidur di ruang tamu. Nah. Ibu dan Papa. Dingin sekali. Dingin sekali. Di sini dingin sekali. Ibu dan Papa. Di sini dingin sekali. Ayah, Ibu. Dewa Judi, sesuatu telah terjadi. Tanah tempat makam orang tuamu berada akan dilelang. Siapa yang melakukan ini? Keluarga Xiao dari Jiandong.
Pantas saja. Mereka berkolusi dengan komit pengelola tanah Jiangbei dan secara paksa mencabut kelayakan penggunaan pemakaman. Pantas saja orang tuaku bilang dingin. Keluarga Xiao Jiandong harus mati semua. Keluarga Xiao Jiangdong menawar 100 juta. Apakah ada yang akan terus menaikkan harga? Ada apa dengan keluarga Xiao Jiandong? Hanya sebidang kuburan. Menawar 100 juta. Xiao Xi kepala keluarga Xiao. 100 juta penawaran pertama. 100 juta penawaran kedua. 100 juta penawaran ketiga. 500 juta. Tuan ini, mohon jangan menawar sembarangan. 1 miliar. Penawaran Tuan ini sap. Harga saat ini untuk sebidang pemakaman adalah 1 miliar. Apakah ada orang lain yang ingin menawar lebih tinggi? Tuan muda. Orang tua ini adalah Salisi, patriark keluarga Xiao Jiandong. Jika Tuan muda bersedia menjual tanah ini kepada orang tua ini, keluarga Xiao pasti akan menawarkan hadiah yang besar. Patriark Xiao Anda terlalu sopan. Lupakan soal hadiah murah hati atau tidak. Antara keluarga Xiao Anda dan saya. Jangan bicarakan itu. Tuan muda mengenal keluarga Xiao. Benar sekali, cucu Anda Xiaolut menindas pria dan melanggar wanita, melakukan segala kejahatan yang dapat dibayangkan. Itu hanya karena dia bertemu denganku, sehingga dia berinkarnasi. The film was translated and narrated Amo by boleh setuju kolom L? Media. Baiklah, baiklah. Nak orang tua ini memberitahumu. Aku pasti akan menyebarkan abu makam orang tuamu. Keluarga Xiao menaikkan tawaran sebesar 5 miliar. Aku pernah menghabiskan 100 juta untuk mengadakan pemakaman bagi orang tuaku. Sekarang aku memberikan kuburan untuk mereka. Bagaimana mungkin aku pelit? 10 miliar. Dolar KS. 20 miliar dolar KS. 50 miliar. 60 miliar. 100 miliar. 100. 110 miliar. Patriark Xiao, mengapa hanya menaikkan tawaran 10 miliar? Keluarga Xiao Jiandong Anda, bukankah sangat kaya? 500 miliar. 500 miliar penawaran pertama. 500 miliar penawaran kedua. 500 miliar penawaran ketiga. Terjual. Siapa sebenarnya kau? Pertanyaan ini simpan untuk direnungkan perlahan di penjara. Keluarga Xiao Jiandong telah terbiasa menerima suap selama bertahun-tahun, memanfaatkan kemudahan otoritas mereka, melindungi kelompok kepentingan, menganiaya pejabat jujur dari dinasti saat ini, menipu atasan dan menindas bawahan, dan mengabaikan hukum negara. Atas perintah Panglima Naga, segera tangkap Xiao Xi dan semua anggota keluarga Xiao. Tuan Mudali, ini adalah hadiah Panglima Naga yang dipercayakan padaku untukmu. Ini adalah proyek Angel Pharmaceuticals. Itu sudah diberikan kepadaku. Gadis bodoh, Marsekal Naga dan aku sama-sama memiliki harapan besar padamu. Teruslah bekerja dengan baik. Xiaoyang, jika kita melakukan itu di belakang kakak syuting ide bagus. Tidak apa-apa. Setelah itu, bukankah cukup untuk memberinya kompensasi lagi? Kau menyebalkan. Xiaoyang, dalam beberapa hari akan menjadi ulang tahun ke-80 dari patriark keluarga Fang kita. Jika kau benar-benar ingin menikahiku, kau harus mendapatkan persetujuan tetua. Kau adalah milikku dan tidak ada yang bisa mengambilmu. Aku menangkapmu. Dan menangkapmu basah. Kakak syuting, tolong berhenti mengejekku. Baiklah, aku tidak akan menggoda kalian berdua lagi. Xiaoyang, kayu kemurnian tertinggi telah ditemukan. Apa? Lembah Raja Obat. Xiaoyang, ini adalah lembah Raja Obat. Seperti yang diharapkan dari lembah Raja Obat, energi spiritual di sini begitu melimpah. Menurut catatan dalam kitab kuno kebaikan tertinggi, kayu kemurnian tertinggi hanya muncul pada pohon buah ginseng yang berusia puluhan ribu tahun. Ini hanyalah legenda dari 1000 tahun yang lalu. Syuting kau tahu. Bahkan jika hanya ada peluang 1/10.000, aku harus mencoba. Bagaimanapun ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang tuaku. Selama itu adalah keputusanmu. Bahkan jika itu berarti gunung pisau dan lautan api, aku akan menemanimu. Terima kasih.
Ini adalah lagu rakyat gunung setempat. Biasanya digunakan untuk memanggil para pria yang bekerja di luar rumah untuk makan malam. Kehidupan seperti ini jauh dari kota. Benar-benar membuat iri. Istri utama, jangan terlalu cepat iri. Aku khawatir kau akan segera kecewa. Mengapa? Coba tebak apa yang kulihat. Apa? Mayat. Jangan khawatir, aku sudah memeriksa kemana-mana di sini. Tidak ada siapa-siapa. Oleh karena itu, lagu gunung yang baru saja dia nyanyikan, seharusnya bukan memanggil kerabat, tetapi memanggil jiwa. Ayo pergi, mari kita ke sana dan lihat. Mungkin, kita bisa menemukan keberadaan pohon buah ginseng. Siapa kalian? The film was Kami dokter yang ke translated gunung and mengumpulkan narrated arbel. by M. Media. Dokter? Ya. Dia adalah dokter dewa. Dia bisa menyembuhkan semua penyakit. Kalian tak boleh masuk gunung mengumpulkan arbel. Kenapa tidak? Kalian akan mati. Jika kalian masuk, kalian akan mati. Suamiku masuk ke gunung. Dan itulah mengapa dia meninggal. Orang-orang yang masuk bersamanya. Cukup banyak orang juga kehilangan nyawa mereka. Mereka semua mati, Nona. Bisakah Anda lebih spesifik? Tempat ini lembah Raja Obat. Selalu menjadi tempat yang dilindungi oleh Raja Obat. Selama ratusan tahun, tidak ada hal besar yang pernah terjadi. Tapi siapa sangka bahwa sebulan yang lalu, lembah itu sering mengeluarkan suara-suara aneh. Suara aneh sudahkah kamu selidiki? Telah diselidiki. Kepala desa mengumpulkan beberapa pria muda dan kuat dari desa, dan membentuk tim eksplorasi. Suamiku adalah salah satu dari mereka. Tapi tidak lama setelah mereka memasuki gunung, mereka bergegas keluar lagi. Mereka mengamuk gila, tidak dapat mendengar apapun yang kau tanyakan. Mereka terus berteriak hantu-hantu. 4 jam kemudian, suamiku dan yang lainnya yang masuk bersamanya, semuanya telah meninggal. Nona, di halaman belakang Anda, adalah yang terbaring di sana, mayat suami Anda. Ya tidak. Bagaimana kau tahu? Kami adalah dokter. Bau busuk yang keluar dari mayat. Aku bisa tahu hanya dengan menciumnya. Xiaoyang, bagaimana mungkin mayat mengeluarkan suara aneh? Itu kucing liar, pasti kucing liar. Itu tidak benar kan? Itu mayat suami Anda. Berdiri. Nona, apakah Anda menyembunyikan sesuatu? Aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan. Tolong cepat pergi. Kalau begitu, kami tidak punya pilihan selain memberitahu gubernur. Tidak, jangan beritahu mereka. Jika mereka tahu, mereka pasti akan membakarnya. Kalau begitu Anda harus memberitahu kami, apalagi yang Anda sembunyikan. Tepat sekali. Yang membuat kebisingan di halaman belakang memang mayat suamiku. Bukankah mereka semua sudah mati? Aku juga tidak tahu. Tepat keesokan paginya, ketika aku bersiap menyuruh seseorang menyeret suamiku pergi, aku menemukan bahwa dia hidup, persis seperti Jiang Shi, berjalan mondar-mandir di depanku. Dia belum mati. Lembah. Orang mati. Zombie. Nona, bisakah Anda membawa saya masuk untuk melihat? Mungkin saya punya cara untuk menyelamatkannya. Kau bisa menyelamatkannya. Nona, kamu mungkin tidak percaya jika aku memberitahumu, dokter dewa yang berdiri di hadapanmu ini adalah kepala dokter dewa negara naga saat ini, Li Xiaoyang. Kesadaran kacau. Energi vital tersebar. Energi yang mengeraskan otak. Tuan, kata-kata yang kau ucapkan ini, apa artinya? Suami Anda belum mati. Atau lebih tepatnya dia dalam mati suri. Mati suri? Apakah itu berarti suamiku masih bisa diselamatkan? Xiaoyang, apa maksudmu? Ini jelas-jelas mayat, bagaimana kamu bisa mengatakan dia masih hidup? Jika ada sejenis racun yang dapat menyebabkan otak kita berhenti bekerja, maka tubuh kita akan percaya bahwa kita sudah mati. Dengan cara ini itu akan membentuk fenomena mati suri. Orang macam apa yang bisa menciptakan racun tingkat ini? Saya juga tidak tahu. Tetapi jika kita berbicara tentang ingin memproduksi racun semacam ini, pasti harus mendapatkan yang mampu mengendalikan otak. Ini buruk. Seseorang sudah menemukan pohon buah ginseng. Seseorang sudah sampai di sana lebih dulu. Xiaoyang, kita harus segera berangkat. Nona, selama 2 hari ke depan, Anda harus menjaga mayat itu dengan baik. Jangan biarkan dia rusak. Kami sekarang akan memasuki pegunungan untuk mencari cairan obat untuk mengobatinya. Di sini,
Itu pasti markas utama mereka. Sialan, mereka benar-benar demi keuntungan egois mereka sendiri dan memotong seluruh tanaman buah ginseng yang berusia 10.000 tahun ini. Seluruh pohon buah ginseng berusia 10.000 tahun ini. Setidaknya, mereka perlu memproduksi puluhan ribu botol racun mayat hidup. Tujuan mereka yang sebenarnya jelas tidak sederhana. Tidak apa-apa, aku baru saja memberitahu Marsekal Naga. Dia sekarang mungkin sedang dalam perjalanan ke sini. Xiaoyang, jangan bergerak, aku menginjak sesuatu. Ranjau darat. Apa yang harus aku lakukan sekarang? The Jangan film was panik, aku akan translated menggunakan kekuatan and mata emasku narrated by untuk Ed melelehkan Media. detonator mereka. Di sini, setidaknya lusinan ranjau darat terkubur. Sekarang berjalanlah sesuai instruksiku. 1 langkah ke kiri. 1 langkah ke kanan. 2 langkah ke kiri, 3 langkah ke kanan. Orang-orang ini benar-benar datang dengan persiapan. Jangan bergerak. Kau benar-benar berhasil keluar dari ladang ranjau. Kau punya kemampuan. Ayo bos, kami punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Bos, aku sudah membawa orangnya. Mampu keluar dari ladang ranjauku. Menunjukkan kau adalah orang yang berbakat. Sekarang aku memberimu 2 jalan. Entah tetap di sini dan membantuku, atau dibunuh dan dijadikan makanan anjing. Membantumu. Bukankah kau hanya seorang penebang kayu biasa? Apa yang kau tahu? Bos, kami menggunakan pohon buah ginseng berusia 10.000 tahun untuk memurnikan racun super yang dapat mengubah orang biasa menjadi yang tidak merasakan sakit. Tentara super yang tidak merasakan kelelahan. Biar ku beritahu. Bos kami adalah penguasa masa depan negara naga. Bocah. Jika kau mengerti, buatlah pilihan. Aku sudah membuat pilihanku. Begitu cepat. Aku memilih opsi ketiga. Kau mati. Aku hidup. Bocah. Kau mencari mati. Syuting serang. Berdiri kalian semua. Xiaoyang, Kurasa, mereka pasti sudah mengonsumsi racun super. Kau memang cukup pintar, nak. Sayang sekali. Hari ini kau akan mati di sini. Bos, ini gawat. Pasukan Panglima Naga sudah mencapai kaki gunung. Panglima Naga. Bocah, kau orangnya Panglima Naga. Belum terlambat bagimu untuk menyerah sekarang. Kalian semua pergi, hentikan Panglima Naga dulu. Serahkan tempat ini padaku. Ya. Syuting, kau cari buah ginseng berusia 10.000 tahun itu dulu. baiklah. Kau punya kekuatan besar. Sayang sekali aku sama sekali tidak bisa merasakan sakit. Tidak peduli seberapa tinggi keterampilan seni bela dirimu, kau tetap tidak bisa membunuhku, karena aku sudah menjadi orang mati. Kalau begitu aku akan membuatmu hidup dulu, lalu memukulmu sampai mati. Cari jalanmu sendiri untuk bereinkarnasi. Lihat aku memelintir kepalamu. Kau. Sebanyak 108 titik aku puntur. Mari kita lihat apakah kau mati atau tidak. Xiaoyang, apa kau baik-baik saja? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Apakah kau sudah menemukan pohon buah ginseng 10.000 tahun? Sialan, mereka telah menggiling tanaman buah ginseng berusia 10.000 tahun menjadi bubuk, tapi aku menemukan ini. Bagus sekali, istri utamaku. Ini adalah kayu paling murni. Ini adalah obat tradisional yang kubuat, menggunakan buah ginseng 10.000 tahun. Berikan ini padanya untuk diminum. Tidak apa-apa, jangan takut. Ini semua adalah racun. Suami. Suami, kau sudah bangun. Kau akhirnya bangun. Terima kasih Dokter Dewa karena telah menyelamatkannya. Kebaikanmu tak akan pernah kami balas.
Nona mohon cepat bangun. Jangan terlalu sungkan. Suamiku. Itu hanya karena The film berhati was hangat. translated Itu hanya and bantuan kecil kan? narrated by M Media. Rumah Li Xiaoyan. Bagaimana kabar Xiaoyang? Ini luka tembak, tapi dia masih bisa diselamatkan. Bos, Tuan Li, tolong cepat selamatkan Nona Fang. Pertama beritahu aku, apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kau pergi, sekelompok pria bertopeng tiba. Mereka membawa senjata. Saudara-saudara kami sama sekali tidak bisa melawan mereka. Dia melukaiku dan menculik Nona Fang. Setelah itu, aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Xiaoyang cepat pergi. Jangan datang untuk menyelamatkanku. Li Xiaoyan lama tidak bertemu. Xiaoxi. Xiaoxi, kau benar-benar punya nyali besar. Kau berani menyentuh istriku. Apa kau tidak takut bahwa kami akan mencabut keluarga Xiaomu sampai ke akar-akarnya? Li Xiaoyan pendukung Marsikal Naga. Saat ini sedang diinterogasi oleh Dewan Tinggi, karena secara pribadi memobilisasi pasukan naga hitam. Apa yang kau miliki untuk melawan keluarga Xiaoku? Aku menelpon. Tidak ada yang menjawab dari pihak Marsekal Naga. Katakan padaku apa yang ingin kau lakukan. 5 elemen kemurnian tertinggi. 5 elemen kemurnian tertinggi apa? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Bukankah kau baru saja mendapatkan kayu paling murni dari lembah Raja Obat? Hentikan omong kosong ini. Dalam waktu 30 menit. Bawa mereka ke tanah tandus pinggiran barat. Jika tidak, istrimu yang cantik mungkin harus mengucapkan selamat tinggal padamu selamanya. Halo. Pergi ke Dewan Tinggi, dan bantu aku temukan Marsekal Naga. Aku akan pergi sendiri ke Tanah Tandus. Tapi, itu adalah satu-satunya kesempatanmu untuk membangkitkan orang tuamu. Jika kali ini kau yang diculik, aku juga akan menyelamatkanmu. Suamiku kembalilah dengan selamat. Aku sudah membawa barang-barang itu. Bawa aku menemui Xiaoxi. 2 penembak jitu di kiri. Tim penyerang di kanan. Ini bukan tempat yang baik untuk bergerak. Roxu. Roxu, kau baik-baik saja. Tercatat dalam Shan Kyongjing, ketika Luhur Agung Tai bepergian melintasi daratan, ia menemukan seorang sarjana kehilangan nyawanya demi menyelamatkan orang lain di bawah cakar cacing besar. Lalu Luhur Agung sangat tersentuh. Maka ia menggunakan 5 elemen paling murni sebagai formasi. Sebagai ganti sarjana itu, menentang takdir, mengubah nasib dan kembali dari kematian. Li Xiaoyan, kau ingin membangkitkan orang tuamu, dan aku juga ingin membangkitkan cucuku. Nyawa dibayar nyawa. Pertukaran ini sepadan. Meskipun aku dilindungi oleh mata ilahi, Roxu hanyalah orang biasa. Bagus. Aku terima kesepakatan ini. Namun, kau serahkan orangnya. Aku serahkan barangnya. The film was translated and narrated by M Media. Itu benar. Li Xiaoyang, kau melewati kesulitan yang tak terhitung. Menantang gunung pisau dan lautan api. Bukankah itu semua demi 5 elemen? Dan untuk membangkitkan orang tuamu. Apa yang kau lakukan sekarang? Kau sangat mengecewakanku. Menantu, itu benar-benar sangat menyentuh. Li Xiaoyan, kau harus belajar dari istrimu. Dari semua kebajikan bakti adalah yang utama. Kau benar-benar harus memberikan sedikit perhatian kepada orang tuamu. Tapi kau tidak perlu menyalahkan dirimu terlalu banyak. Aku akan membiarkanmu pergi menemui mereka segera. Balaskan dendamku. Roxu, duduklah.
Tuan anak ini bukan manusia. Cepat taklukkan iblis ini. Lihat baik-baik. Apa kau berani menyentuhku? Murid generasi ke-8 dari Gunung Longgu memberi hormat kepada Tuan Mata Ilahi. Berlututlah untukku. Xiaoxi, aku tidak akan membunuhmu. Itu akan terlalu mudah bagimu. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Li Xiaoyan, kau bajingan terkutuk. Aku tidak akan memaafkanmu bahkan sebagai hantu. Ibu dan ayah. Kita akan segera bertemu lagi. Xiao yang kecil sedang menunggang kuda besar. Xiaoyan, Xiaoyang, Ibu dan ayah. ini ibu dan ayah kami sudah pulang. Villa di keluarga Fang. Bos Wang dengan kekayaan bersih 1 miliar. Silakan duduk di luar gerbang. Bos Liu dengan kekayaan bersih 10 miliar. Silakan duduk di halaman luar. Jing Feng Jing Tian, Patriark Fang kepala keluarga Fang. Jin Lin, tahun ini kita akan lihat cabang mana dari kalian bertiga. Ini terlihat menjanjikan. Tuan tua, Fang Jinfeng tuan muda tertua keluarga Fang. mohon yakinlah. Saya telah mengundang Kepala Inspektur Jiambei. Inspektur Bintang 3, saya sama sekali tidak akan menodai reputasi keluarga Fang kita. Kakak, saya juga telah mengundang Dewa Medis Kecil Jiambei. Bagus. Jin Feng kau berusaha lebih keras tahun depan. Menjadi wakil Raja Kota. Jangan khawatir Ayal, Tuan Kota Jian sudah mengisyaratkannya. Saya akan menggantikannya di masa depan. Bagus, keluarga Fang kita telah menghasilkan seorang Raja Kota. Keluarga Fang semakin menanjak. Tuan tua, Fang Jingtian tuan muda kedua keluarga Fang. saya telah mengundang Huang Dongliu dan Li Gantian. Mereka semua adalah pemimpin perusahaan Fortune 500. Jing Tian, kau mengelola grup Fang kita. Kau telah melakukannya dengan baik. Berjuanglah untuk terdaftar di NISDAQ tahun depan. Bunyikan bed dan go public. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Tuan tua. Semoga Tuan tua, panjang umurmu tak terbatas. Semoga umur panjang Anda tak terbatas. Dipersembahkan oleh Inspektur Jenderal, The gelang film was tasbih Musutra translated Emas Dinasti and Qing, narrated by bernilai M-Media. 25 juta. Dipersembahkan oleh Komisaris Inspektur, sepasang vas narsis tanpa cacat berwarna biru langit, bernilai 32 juta. Bagus. Aku menerima niat baik kalian berdua. Silakan duduk di aula dalam. Jing Lin, apakah kau mengundang seseorang? Tuan tua cabang kami juga mengundang seseorang. Siapa yang kau undang? Ini, ayah apa yang perlu dipermalukan? Hanya butuh Xiaoyang seorang. Bisa melampaui mereka semua. Saya Li Xiaoyang Junior datang ucapkan selamat ulang tahun. Bolehkah saya bertanya tentang seseorang dengan kekayaan triliunan? Di mana saya harus duduk? Jadi ini orang yang kau undang. Tuan tua. Ini adalah tunangan Roxue. Kakek, ini adalah hadiah ulang tahun untuk panjang umur yang Xiaoyang dan aku siapkan untukmu. Pola emas burung Dewa Matahari Es Hangsit Hao. Terimalah. Rumput lunak tidak cocok untuk plester binding. Urusan keluargaku. Aku terlalu malas untuk mengurusnya. Cari saja tempat duduk santai. Kau ingin aku duduk di sana? Aku khawatir kau akan segera turun untuk bergabung denganku. Kau bocah kecil yang mulutnya masih berbau susu. Dia tidak mengerti sedikit pun etika. Roxoy, mengapa kau memilih orang seperti itu? Kakek, bagaimana kakak bisa memperlakukan Xiaoyang seperti ini? Jika dia duduk di sana, maka aku juga akan pergi. Etika macam apa ini? Keadaan macam apa ini? Orang yang dibesarkan oleh kakak ketiga. Itu bisa dimengerti. Raja penjudi pahlawan judi dan maniak judi tiba.
Kekayaan bersih triliunan. Raja Judi ada di sini. Cepat bantu aku pergi menyambutnya. Raja Judi, mengapa Anda datang? Atas perintah Tuan Mudali, untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 kepada Tuan Tua. Raja Judi, Anda tidak salahkan. Dia adalah menantu yang tidak berguna dari keluarga Fan kita. Sama sekali bukan orang penting. Tabib Kerajaan Wan membawa rombongan dari Institut Medis Nasional. 88 tabib ilahi tiba. Gelar, pejabat peringkat pertama. Ji Yunteng orang terkaya di negara naga tiba. Kekayaan bersih 50 triliun. Ki Kunlun Marsekal naga yang menjaga negara tiba. Cepat anggota keluarga Fan ikuti saya untuk menyambut mereka. Kami dengan hormat menyambut kalian berdua. Fang Yonci, hari ini adalah ulang tahunmu. Tolong jangan terlalu formal. Marsekal naga telah tiba. Keluarga Fan saya benar-benar merasa terhormat. Saya tidak datang ke sini untuk melihat Anda hari ini. Mungkinkah? Apakah ada tokoh penting lain di sini untuk menyampaikan selamat? Xiaoyang dan ROXUE. Saya mengucapkan selamat menikah. Li Xiaoyang kamu. Mata orang tua ini mulai lemah. Keluarga Fan kami telah melahirkan seekor naga. Cepat-cepat silakan masuk. Cepat. Tidak perlu Tuan Tua, hari ini aku juga tidak datang ke sini untuk mengucapkan selamat atas perjamuanmu. Aku datang ke sini untuk menikahi Ruoxui. Bagikan video perjamuan pernikahan. Pemberian hadiah 10 miliar. Seluruh bangsa merayakan. Angkatan Laut dengarkan perintahku. 99 kali hormat. Mengucapkan selamat menikah kepada Tuan Mudali. Kau menyebalkan. Kau sama sekali tidak tahu bagaimana bersikap lembut pada wanita. Tidakkah kau tahu aku harus bangun pagi untuk bekerja? Aku tidak akan bicara denganmu lagi, aku pergi sekarang. Ruoxu tidak akan sanggup menanganinya. Kita bisa.